pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafikasi, saya bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, penyiar radio dan tim yang bertugas di belakangnya ini merupakan salah satu profesi yang didambakan banyak orang. Namun, untuk menjadi penyiar radio ataupun kru yang bertugas dalam dunia penyiaran radio dibutuhkan kemampuan khusus seperti sejumlah mahasiswa yang aktif menjalankan profesinya sambil tetap berkuliah. Lantas seperti apa meracik konten bermutu di media penyiaran radio dan apa suka duka sebagai kru radio? Hal ini kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV. Kita sapa terlebih dahulu ada Hasanuddin, Ketua UKM Radio Kampus CBS FM Universitas Hasanuddin Makassar. Halo Hasan. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Hasan juga hadir di tengah-tengah kita nih, saudara, ada Nurul Putri Ramdhani, pengurus UKM Radio Kampus CBS FM Universitas Hasanuddin. Halo Nurul, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan penyiar-penyiar hits ya dari Universitas Hasanuddin. Yang pertama nih, bisa diceritakan dulu Hasan, sejak kapan Hasan mulai menjadi penyiar khususnya di Radio Kampus? Oh ya. Kalau saya awal siaran tuh kurang lebih 2 tahun lalu. Jadi masih semester awal. Selain kuliah kan bingung mau ngapain gitu. Jadi coba nyari-nyari kira-kira ada unit kegiatan apa sih di Unhas. Nah, salah satunya saya dapat IBS ini, UKM radio. Saya juga kebetulan tertarik sama public speaking, jadi pengen nyoba nyari tahu kayak apa sih radio gitu. Jadi mulai daftar kurang lebih 2 tahun lalu. Iya, suaranya udah kentara ya gitu ya. Berat-beratnya sebagai penyiar. Kalau Nurul sendiri sejak kapan mulai aktif begitu menjadi penyiar? Kak. Jadi sebenarnya sama juga dari tahun 2021. Nah, awalnya sebenarnya nggak ada kepikiran kalau mau masuk radio gitu. Tapi emang dari SMA ada basic buat kesana, buat pelajaran lagi public speaking. Nah, kebetulan di Unhas ini ada wadah buat kita belajar, ya udah masuk pas 2021. Iya, biasanya kan kalau menjadi penyiar radio dan juga mahasiswa begitu ya harus membagi waktu. Kalau teman-teman sendiri caranya membagi waktu kuliah dan juga siaran itu seperti apa? Ya, kalau kita biasa di UKM tuh ngaturnya kita sesuaikan sama jadwal kuliah. Jadi teman-teman kita ada briefing, terus kita cari tahu jadwal masing-masing kuliahnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada yang kosong, kita taruh di siaran jam segini gitu. Jadi sebenarnya jam siaran cukup fleksibel gitu. Jadi kita nggak menghalangi kuliah, tapi tetap bisa belajar untuk siaran juga. Iya, Gitu. jadi jadwalnya bisa diatur ya di cukup Radio fleksibel. Kampus. Kalau Nurul sendiri selama menjadi penyiar Radio Kampus, hal-hal menyenangkan apa saja sih yang Nurul dapatkan? Oke. Jadi kebetulan Kak, kan selama tahun terakhir ini aku sebagai marketing, tentunya banyak banget hal yang menarik banget buat aku. Dan juga karena aku sebagai tim marketing yang ketemu klien, tentunya kita bisa ngobrol sama klien, bisa kalau misalkan ketemu sama klien yang ada di dunia kecantikan, pasti dapetin goodie bag-nya juga. Jadi itu sih benefitnya juga. Iya, jadi bukan hanya sebagai penyiar ya, Iya, tapi juga betul. bisa belajar soal marketing Iya, dan nanti betul. kalau lulus itu juga bisa bermanfaat ya untuk betul. Nurul. Kalau Hasan sendiri yang menyenangkan dari menjadi penyiar? Ya, kalau jadi penyiar mungkin ini sih yang paling berasa benefitnya. Dulu aku kan termasuk orang yang nggak berani kalau tampil depan gitu ya, public speaking gitu-gitu. Tapi kurang lebih beberapa bulan belajar, itu mulai paling berasa misalkan kayak sesederhana presentasi di kelas gitu kan. Itu ya biasa dibilang sama dosen atau teman-teman ini caranya enak didengar gitu, karena kebiasaan ngomong. Akhirnya orang ngerasa kalau misalkan presentasinya lebih enak didengar gitu. Jadi itu sih mungkin paling menyenangkannya kalau misalkan sebagai anak radio gitu ya. Karena kita kebiasaan ngomong, kebiasaan menyampaikan informasi, jadinya lebih gampang aja sih untuk ngomong di depan orang banyak. Tadi kan sukanya nih, kalau dukanya sendiri, tantangannya sendiri kalau versi Nurul?
Oke, jadi kalau versi aku sih biasanya kan anak radio itu harus up to date ya Kak. Jadi itu sih salah satu tantangan bagi aku, dan sebagai marketing juga karena harus tahu wawasan tentang marketing juga, karena nggak boleh salah omong juga gitu Kak. Menurut aku sih gitu. Kalau Hasan, tantangannya selama beberapa tahun, 2 tahun terakhir ya, Ya, menjadi 2 tahun. penyiar di IBS Unhas, seperti apa? Kalau tantangan sih paling berasa, kita kan UKM ada juga kayak lembaga pengawasnya ya. Nah itu kalau aku pribadi beberapa kali kena teguran gitu, karena yang namanya Gitu. siaran ya beberapa kali salah ngomong dan sebagainya. Tapi sejauh ini masih lebih banyak sukanya sih. Itu menariknya ya, karena ada mungkin senior atau lembaga pengawas yang mengawasi kita, Iya. jadi bisa belajar lebih banyak lagi dari kesalahan-kesalahan tadi. Teman-teman sendiri dalam ketika menjadi penyiar nih, tentunya biasanya tuh kita punya role model ataupun juga sumber inspirasi ataupun juga mungkin penyiar senior yang bisa kita jadikan patokan begitu ketika kita bersiaran. Kalau Hasan sendiri, apakah ada role model dan kamu belajar hal apa dari dia? Kalau aku ada salah satu penyiar Prambors namanya Kak Rio Wicaksono. Dia lumayan lama di bidang penyiaran gitu, podcast dan sebagainya. Kalau aku paling suka dari beliau tuh dia pembawaannya santai dan informasi yang kadang sebenarnya informasi yang berat gitu, politik ekonomi, tapi bisa dikemasnya jadi lebih asik, lebih gampang diterima, terutama untuk sepantaran kita anak-anak muda gitu ya. Padahal kalau biasanya informasi yang mungkin berat itu susah mungkin diterima sama Gen Z gitu bilangnya. Tapi kalau Kak Rio ini nyampaikannya lebih enak, lebih mudah diterima gitu. Itu sih yang jadi panutan dan coba untuk diterapkan ke keseharian aku. Baik, kalau untuk Nurul sendiri yang jadi role model atau panutan kamu siapa? Oke, di radio Kak. Di radio ada Kak Regina. Ya siapa sih nggak tahu Kak Regina. Ya Kak Regina, karena dari dia aku belajar banyak hal tentang hal-hal positif juga. Bagaimana cara ngatur waktunya, karena kita tahu kan Kak Regina ini seorang selebgram ya. Terus nggak hanya nyiar juga kerjanya. Jadi menurut aku Kak Regina ini keren, dan juga ada satu sih yang di Prambors namanya Kak Disi. Nah Kak Disi ini juga salah satu penyiar di Prambors, dan menurut aku belajar dari dia tuh tentang segi penyiaran, karena suaranya emang bagus sih menurut aku. Oke, saya mau ditanya juga nih, kalau menurut teman-teman sendiri ketika menjadi penyiar, hal yang paling pertama dinilai itu suaranya kah, atau ada hal lain yang perlu diperhatikan juga untuk menjadi penyiar? Kalau menurut aku sih sekarang kalau radio kayaknya untuk suara mungkin bisa di nomor 2 kan sih. Menurut aku kalau sekarang radio yang enak didengerin, orang suka itu justru yang berkarakter gitu. Jadi kalau misalkan dibilang suara yang bagus dulu terus siaran, kayaknya itu mungkin nomor 2. Yang pertama mungkin karakter, jadi lebih jadi diri sendiri. Orang kayaknya bakal lebih merasa dekat sih sama penyiarnya gitu. Kalau versi Nurul sendiri seperti apa? Oke, sebenarnya sama juga sih Kak, karena nggak selamanya tentang suara. Biasanya orang nilai dari segi karakternya. Kayak Kak Disi tuh kalau nyiar bagusnya di konten siaran beauty. Jadi kayak orang-orang tuh pada tahu gitu value dari orang ini siapa, bagaimana aja juga. Baik, jadi teman-teman dari IBS FM ya, dari Radio Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, kita akan tanya-tanya lebih jauh nih soal seperti apa sih sistemnya kalau misal ada mahasiswa Unhas yang ingin bergabung ke IBS, dan nanti kita akan belajar apa saja di sana. Kita akan lanjutkan obrolannya usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan
masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel Saudara. Kita akan lanjutkan kembali obrolannya bersama dengan teman-teman dari UKM Radio Kampus ya, IBS Universitas Hasanuddin. Saya ke Hasan terlebih dahulu. Hasan, bisa diceritakan nih Radio Kampus Universitas Hasanuddin itu sebenarnya sejak kapan berdiri dan sejauh ini seperti apa eksistensinya? Ya, jadi Radio IBS FM Unhas itu berdiri tanggal 16 Agustus 1988. Jadi kurang lebih sekarang sudah 34 tahun, jadi lumayan lama sudah berdirinya. Kemudian kita beberapa kali ganti nama, ganti tempat gitu, karena menyesuaikan. Karena mungkin kalau culture-nya ataupun gaya kelembagaannya masih sama, mungkin kurang relevan sampai sekarang. Jadi beberapa kali ganti nama, beberapa kali ganti tempat dan segmentasi gitu. Jadi kita menyesuaikan saja sih sama perkembangan zaman sekarang. Baik, kalau untuk Nurul sendiri bisa dijelaskan nih soal bagaimana sebenarnya segmentasi dari IBS dan juga konten-konten yang dihadirkan itu seperti apa? Oke, jadi untuk di IBS sendiri ada beberapa segmentasi sih yang bisa mungkin orang-orang dengar dari luar, karena kan kita mulainya dari jam 8 pagi ya sampai jam 10 malam. Nah, kurang lebih ada 8 siaran tiap paginya, tiap harinya. Dan juga ada banyak penyiar juga karena kebetulan kita sebagai mahasiswa dan emang penyiarnya mahasiswa sih, Kak. Baik, jadi segmentasinya gayanya pun juga anak muda ya. Untuk genre lagu sendiri, apakah ada aturan tertentu dari pihak universitas atau semua lagu tentang anak muda, baik lokal maupun luar negeri itu bisa? Ya, kalau untuk lagu kita cukup banyak mengikuti aturannya, karena kita juga dibawahi sama KPID dari kampus juga. Jadi sebenarnya kalau lagu sih kita kebanyakan mutarnya lagu-lagu yang segmentasinya anak muda gitu-gitu. Dan mungkin hanya beberapa lagu yang eksplisit ada kata-kata tertentu gitu ya, itu yang mungkin kita tidak putarkan gitu. Tapi kurang lebih lagu-lagu yang viral sekarang itu masih kita putar sih. Iya, selagi tidak ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur tertentu itu tidak boleh ya, apalagi ini radio kampus. Oke, untuk program ataupun kegiatan-kegiatan yang biasanya teman-teman lakukan nih khususnya di lembaga radio kampus itu seperti apa? Ya, kalau kita sendiri selain siaran, aktif siaran, kita juga ada beberapa kegiatan, misalkan kita ada kelas public speaking, kita juga ngajar kelas marketing gitu-gitu. Jadi bukan cuman kita belajar soal siaran, tapi buat teman-teman yang jadi anggota kita itu kita ajarin juga gimana untuk present materi gitu-gitu, bicara ke orang, bikin berita, bikin konten di medsos gitu. Jadi cukup banyak lah yang coba kita kasih ke teman-teman di IBS supaya mereka punya bekal ya
untuk ke depannya gitu. Baik, ini kan ada banyak ya tadi program-program yang Anda sebutkan. Untuk pembagian divisinya sendiri seperti apa? Kalau di IBS kita ada 8 divisi, jadi itu kurang lebih pembagian secara garis besar. Kita ada yang tim teknis, terus juga ada tim broadcasting, jadi itu yang ngatur semua siaran di dalam. Terus ada juga tim yang khusus ngurusin untuk urusan eksternal. Jadi kayak buat rilis berita, bikin konten di media sosial, terus juga kayak untuk Production kerjasama ya sama klien. Jadi kurang lebih ada 3 bagian utama di dalam gitu. Baik, secara tidak langsung juga bisa sangat-sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa untuk Betul. mengembangkan potensinya khususnya di dunia siaran dan juga tadi disinggung marketing. Nah, saya juga penasaran nih, proses rekrutmennya sendiri untuk yang ingin jadi penyiar ataupun juga marketing di Radio IBS itu seperti apa, Nurul? Oke, jadi kebetulan pas tahun pertama aku sebagai HRD ya, jadi kebetulan aku yang rekrut juga. Dan ada beberapa proses sih Kak sebenarnya, karena untuk masuk ke IBS sendiri sih menurut aku juga nggak mudah ya, karena ada banyak tahap juga yang harus kita lewati. Salah satunya adalah proses magang. Nah, dari proses magang ini kita saring, karena biasanya kan ada 200 peserta lah. Nah, nggak semua biasanya kita ambil, biasanya kita cuma nerima 25 orang. Jadi kita dari proses magang itu kita ambil beberapa dan kita saring sampai akhirnya kita dapat 25 orang ini gitu Kak. Baik, untuk frekuensi sendiri dari Radio IBS untuk pemirsa di rumah yang ingin mendengarkan Radio IBS di mana? Untuk frekuensi kita ada di 107,7 FM gitu. Jadi bisa dicari. Iya, untuk jangkauannya sendiri untuk Makassar dan sekitarnya ya? Ya kurang lebih Makassar dan sekitarnya. Baik, di IBS sendiri nih yang menjadi program unggulan ataupun juga program andalannya kalian sendiri nih ketika menyiar itu apa? Mungkin kita beda-beda ya. Ya, kalau Nurul, Oke sih Kak, Musikpedia. dia jam berapa? Dia jam 12 sampai jam 2 karena segmen itu kita bisa request lagu, bisa curhat juga sama penyiarnya, terus kita bisa interaksi bareng sama pendengar lewat telepon gitu. Jadi ada open interaktif Ya, juga ya betul. untuk pendengar. Kalau Hasan sendiri? Sama sih kurang lebih acaranya cuma beda jam. Kita ada namanya juga IBS Night Out. Ya kurang lebih kalau IBS Night Out ini lebih spesifik karena kadang kita ada bahas curhat-curhatan gitu, masalah entah kuliahnya kah atau masalah sampai percintaannya teman-teman mahasiswa itu kita bahas di sana gitu. Jadi lebih interaktif karena kita biasa dengar langsung atau baca langsung curhatan teman-teman. Oke, jadi yang memang program yang paling seru tuh yang ada interaktifnya Iya, ya, karena betul. bisa tahu nih kalau pendengar maunya ini dan merasakan ini. Oke, teman-teman sendiri, kalau dalam program ini kan beda-beda ya, setiap jamnya ada segmentasi khususnya. Apa yang membuat teman-teman sendiri, kreativitas yang teman-teman lakukan supaya program ini tuh tidak, pendengar tuh tidak meninggalkan program ini, tidak ganti frekuensi? Ya. Strategi utama kita sih lebih banyak mendengarkan teman-teman gitu ya. Makanya kita sebelum siaran misalkan kita ada open question box di medsos kita untuk tahu apa sih feedbacknya teman-teman gitu, pendengar kita kira-kira maunya mereka kita mutarnya yang gimana gitu, kita bikin program gimana, jadi supaya lebih fleksibel, terus teman-teman juga ya itu tadi tidak lari dari kita gitu, jadi mereka suka dan tetap bertahan gitu. Baik, kalau dari Nurul sendiri, cara-cara kreatif seperti apa yang dilakukan IBS? Oke, biasanya sih Kak sejauh ini tuh dari konten, karena orang-orang sekarang kan suka konten. Nah biasanya kalau kita mau buat siaran interaktif itu, kita buat konten dulu biar orang-orang pada suka dan bisa penasaran gitu. Ini siaran apa sih buat konten gini gitu. Biasanya sih gitu Kak. Baik, saat ini jumlah penyiar di IBS sendiri ada berapa banyak? Kita kalau sekarang aktif itu ada 30-an orang sih. Ada 30 kepala nih ya untuk manajemen sendiri SDM mereka agar potensinya itu bisa terus maksimal begitu dikembangkan di dalam Radio IBS seperti apa? Yang pasti kita
sebelum mereka siaran ada seleksi. Jadi mereka sebelum diseleksi itu kita kasih dulu kelas broadcasting. Jadi teman-teman di briefing teknik penyiaran yang baik seperti apa, materi yang boleh dibawa seperti apa gitu. Kemudian juga cari topiknya gimana biar mereka lebih kreatif lah ya sebelum on air, sebelum siaran gitu. Jadi kita banyak kasih bekal dulu lah sebelum mereka siaran gitu. Baik, itu dia ya yang menjadi perhatian dari teman-teman. Baik, industri media saat ini khususnya broadcasting, entah radio, TV juga tentunya ada banyak persaingan. Tentunya dibutuhkan adaptasi, penyesuaian, dan apa saja kemudian dilakukan teman-teman IBS. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara masih bersama saya Wafik Asista. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Radio Kampus, Radio IBS Universitas Hasanuddin Makassar. Saya mau tanya dulu nih ke Hasan. Hasan, Anda melihat perkembangan radio saat ini itu seperti apa sih menurut Anda? Ya, kalau perkembangan radio di zaman sekarang gitu ya, kita harus akui kalau misalkan ada sedikit penurunan gitu di pendengar karena mungkin orang-orang sudah tidak mendengarkan radio konvensional. Jadi itu sih mungkin tantangannya, beberapa orang mungkin sudah jarang, apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang itu tidak mendengarkan radio komersil yang secara langsung gitu. Biasanya mungkin mereka streaming atau mungkin ya lewat platform lain gitu. Jadi mungkin ada sedikit penurunan sebenarnya. Iya, kalau Nurul sendiri dari tadi Hasan sudah mengatakan ada sedikit penurunan begitu, dan penyesuaian seperti apa kemudian yang teman-teman lakukan khususnya di Radio IBS untuk bisa tetap eksis? Oke Kak, jadi di awal sebenarnya kita udah bahas tentang karakter ya Kak. Jadi biasanya setiap penyiar itu ada karakternya. Jadi dari karakter ini kita bisa gali kemampuan apa yang bisa kita keluarkan dan kita salurkan kepada pendengar kita. Kayak misalkan cewek-cewek di mana di IBS ini ada yang suka tentang lifestyle. Nah, kita taruh siarannya di sana. Terus ada yang juga suka mungkin tentang beauty. Kita buatin semacam skrip, dan juga kita bakalan buatin konten buat mereka. Jadi gitu sih Kak. Iya, kalau menurut Nurul sendiri, selain tadi yang disebutkan saat ini untuk bisa penyesuaian digital itu segmentasi seperti apa sih yang bisa menarik pendengar?
Oke, untuk segmentasi biasanya apa ya? Musik kali ya. Biasanya karena orang-orang suka juga dan sebenarnya akhir-akhir ini juga menurut aku nggak turun-turun banget ya eksistensi dari radio karena tanpa kita lihat juga ternyata kebanyakan para pendengar itu biasanya dilihat dari orang-orang yang lagi mengendarai di mobil dan emang orang-orang suka musik kan, jadi kita bakalan sesuaikan di mood musiknya aja gitu. Baik, saya kemudian ke Hasan. Hasan, kalau sekarang nih ketika ada orang yang mendengarkan radio IBS, cara terbaik nih yang teman-teman bisa lakukan supaya pendengar itu tidak berganti frekuensi seperti apa? Ya, kurang lebih kayak tadi gitu ya, strategi kita tuh di karakter gitu. Jadi orang-orang biar tetap stay untuk dengerin tuh, biasanya kita lebih nyinggung hal-hal yang relate sama teman-teman. Karena kan segmentasi kita mahasiswa, anak muda gitu. Jadi kadang topik yang kita bahas tuh yang dekat-dekat aja, misalkan lagi musim final teman-teman gitu ya, lagi ujian gitu. Mungkin lagi pusing mikirin ujiannya, hasilnya, nilainya. Nah, itu yang kita bahas. Mungkin kita kasih tips supaya nggak overthinking gitu mikirin nilainya. Jadi itu sih mungkin strateginya kita biar teman-teman tetap mendengarkan gitu. Ada tidak program-program yang teman-teman mungkin jalankan untuk berkolaborasi dengan lintas UKM kah, ataupun lintas kampus kah, atau seperti apa sih? Ya, kalau di IBS kita ada salah satunya nama program itu Kampus Update. Jadi kita ngundang teman-teman UKM atau mahasiswa yang berprestasi. Nah, itu kita bisa share ke teman-teman, ke pendengar bagaimana si kegiatan UKM-nya mereka atau bagaimana si mahasiswa berprestasi ini supaya bisa berprestasi di masa kuliahnya, itu kita sharing di sana. Jadi teman-teman mungkin bisa dapat insight baru dari teman-teman yang lain. Iya. Sejauh ini manfaat apa sih teman-teman yang Anda rasakan ketika berprofesi sebagai penyiar di radio kampus, kemudian belajar banyak begitu selama di radio IBS? Ya, kalau saya pribadi paling berasa ini sih public speaking ya. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalkan dulu itu public speaking tuh saya takut banget gitu, ngadepin orang banyak tuh belum ngomongnya udah gemeteran dan sebagainya. Tapi setelah masuk, benefit yang paling berasa karena mungkin dipaksa latihan ngomong, jadi kita terbiasa dan akhirnya public speaking tuh justru nagih kadang gitu. Kita jadi senang kalau misalkan diundang kayak gini atau ngomong di depan orang, terus kita sampaikan materi, sampaikan informasi, itu jadi lebih menarik buat kita gitu. Baik, untuk Nurul sendiri, tadi kan sempat disebutkan sama Hasan nih kalau dia dapatnya public speaking. Kalau Nurul sendiri dapat apa begitu, hal menyenangkan apa yang kamu dapatkan di radio, dan kemudian ada perbedaan tidak sih ketika bicara di depan mic dan juga bicara di depan banyak orang, itu seperti apa? Oke, sebenarnya untuk benefitnya banyak banget sih Kak, dan menurut aku sih sebagai penyiar 2 tahun ini nggak hanya dapetin public speakingnya aja, karena kita dapat relasi dan juga karena mungkin public speaking kita udah dianggap bagus di kampus, jadi biasanya kita udah diundang sebagai MC dan itu pastinya dapat cuan, jadi kayak seneng banget apalagi sebagai mahasiswa ya Kak. Itu sih Kak. Menarik sekali. Dan rencana kedepannya nih untuk radio IBS sendiri, apakah ada program yang akan teman-teman jalankan, Hasan? Ya, kalau untuk program terdekat kita ada proses rekrutmen, kurang lebih akan kita lakukan di bulan Februari. Jadi mungkin boleh untuk teman-teman mahasiswa Unhas, terutama yang semester awal bingung mau kemana gitu, mau ngapain selain kuliah pulang gitu, bisa coba untuk daftar di IBS FM. Nanti infonya mungkin bolehlah dicek-cek, gampang nyarinya. Oke, biasanya nih ketika ada rekrutmen itu tahapan-tahapannya boleh dibocorin seperti apa aja, Nurul? Oke, biasanya paling basic sih ada 3 sih Kak. Ada berkasnya dulu, ternyata kita bakalan nyaring dulu berkasnya. Terus ada namanya juga interview, ada FGD, focus group discussion, terus ada proses magang, terus terakhir ada wawancara akhir gitu.
Jadi itu tahapan-tahapan Iya, juga betul. ya yang perlu diketahui oleh teman-teman yang tertarik untuk jadi penyiar ataupun juga marketing nih di Radio IBS. Terakhir nih untuk Hasan, apakah kamu punya harapan sendiri khususnya di dunia penyiaran radio ini seperti apa? Ya, yang pasti harapannya mungkin semoga sih radio tetap eksis gitu ya, supaya industri ini nggak mati. Jadi mungkin semoga industri ini bisa terus menyesuaikan sama perkembangan zaman sekarang. Kalau misalkan dulu mungkin orang dengerinnya harus radio konvensional, mungkin sekarang kita beralihnya ke platform lain supaya tetap fleksibel ke teman-teman pendengar. Jadi harapannya itu sih, semoga industri ini tetap bertahan dan tetap jadi salah satu kepercayaan masyarakat. Baik, bisa jadi salah satu pilihan kita Ya, juga pilihan. ya untuk bisa mengakses informasi, menikmati musik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di studio Kompas TV. Sukses terus ya untuk Radio Kampus Universitas Hasanuddin, Radio IBS. Dan terima kasih juga untuk Anda, saudara, sudah mendengarkan Sapa Sulsel. Saya Wafiq Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.